Hari ini ya, Sabtu 30 Oktober 2021, kita masuk ke seri perkuliahan ketiga ya dalam psikologi hipnosis. Nah, kita akan membicarakan lebih lanjut mengenai menanamkan sugesti ya. Apakah hal itu bisa untuk dilakukan ya? Tadi sudah diperkenalkan ya sama moderator Mas Eka. Ini bahasan kita hari ini Bapak Ibu ya. Mulai dari ragam analogi mengenai sugesti, kemudian ada psikologi sugesti juga ya. Jadi bagaimana proses psikologis yang bekerja di balik sugesti. Kemudian posisi sugesti dalam psikoterapi ya atau dalam terapi-terapi pemulihan jiwa ya atau pemulihan psikologis. Kemudian juga dua jenis sugesti ya, ada hipnosis dan non hipnosis. Nanti kita masing-masing simak ya elemen yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mengenai sugesti ini ya, baik ditinjau dari psikologi maupun psikoterapinya. Nah, kita masuk dulu ke pembahasan pertama, yakni ragam analogi ya. Nah, ini adalah analogi-analogi yang sering kita dengar, Bapak Ibu ya. Sering kita dengar, sering kita jumpai, sering kita temui di pelatihan atau di buku atau di status sosial media ya dari para juru hipnotis dan hipnoterapis kita ya. Ada menanamkan sugesti ke pikiran bawah sadarnya. Ini analogi yang kita gunakan juga untuk judul dalam materi kita hari ini ya. Jadi bagaimana sugesti itu ditanamkan ke pikiran bawah sadarnya. Biasanya diikuti dengan asumsi bahwa karena apa yang ada di pikiran bawah sadar ini lebih dominan, lebih besar pengaruhnya ya dibandingkan pikiran sadar kita. Sehingga sugesti itu harus ditanamkan ke pikiran bawah sadar. Nah, bagaimanapun menanamkan ini tentu saja adalah istilah yang dia analogi ya, atau dia ini katakanlah perumpamaan ya, diumpamakan seperti ditanamkan gitu ya. Kemudian ada juga yang tidak kalah populer ya. Ini mulai muncul ya berbarengan dengan perkembangan teknologi di mana para juru hipnotis dan hipnoterapis atau para trainer kita ya mulai menggunakan istilah menginstal ya. Ya, ada istilah menginstal. Jadi dibayangkan bahwa sugesti positif ini seperti suatu perangkat lunak ya, suatu software gitu ya, yang kemudian diinstal dalam suatu perangkat ya. Nah, jika sugestinya positif, maka perangkat itu juga akan bekerja secara positif ya. Jadi digunakanlah juga perumpamaan menginstal ya. Jadi ada menanamkan, ada menginstal. Kemudian juga ada memasukkan ya. Ini memasukkan sugesti yang memberdayakan. Jadi poin-poinnya adalah ada pembayangan bahwa sugesti ini sesuatu yang ada di luar ya, dan ia berusaha untuk ditanamkan, diinstal, dimasukkan ke dalam suatu wilayah atau suatu objek tertentu. Ya, dalam hal ini yaitu pikiran bawah sadar manusia. Nah, Bapak Ibu mungkin menemukan juga ya di lapangan ada istilah-istilah yang lain lagi. Saya yakin ada banyak ya, ada memprogram mungkin ya. Ada memprogram pikiran. Nah, istilah memprogram, menginstal ya. Ini kurang lebih serupa ya, bahkan belakangan cukup populer ya, 10 tahun belakang ini ada istilah teknologi pikiran atau mind technology ya. Ada teman dari psikologi ya yang
suatu hari ya dalam percakapan itu ada mahasiswa yang tanya, kenapa kok istilahnya teknologi pikiran? Nah, dosen psikologi yang juga belajar hipnosis ini sembari tertawa dia mengatakan, ya mungkin karena orang-orang besar di hipnosis ini orang-orang teknik bukan psikologi. Gitu ya. Ya bagaimanapun kalau mau kita benar-benar telisik latar belakangnya ya Pak Yanurindra ITS ya, teknik, Pak Dwi Gunawan juga orang teknik, Pak Vivi Arka juga orang teknik gitu ya. Pak Vivi Arka teknik sipil kalau tidak salah insinyur. Jadi kenapa kok istilah teknologi pikiran ini kemudian sangat populer ya mungkin karena bapak-bapak kita ini, bapak hipnosis di Indonesia ya, 3 sosok yang populer ya, namanya terkenal di mana-mana dalam hipnosis Indonesia. Ini semuanya latar belakangnya teknik, kata dosen tersebut ya. Nah, kita mungkin ini yang agak beda ini, kita malah membahasnya psikologi hipnosis gitu ya. Ya tentu saja karena latar belakang saya dan juga rekan-rekan yang ada di Pustaka Hipnosis Indonesia ini, baik dari psikologi maupun psikoterapi ya, akhirnya istilahnya psikologi hipnosis. Tapi bagaimanapun semua ini ya, menanamkan, menginstal, memasukkan, kemudian juga memprogram tadi ya, ini adalah analogi ya. Ini adalah katakanlah suatu perumpamaan ya, untuk mempermudah saja proses penjelasan. Nah, apakah kemudian sugesti itu benar-benar bekerja seperti analogi ini? Nah, itulah yang sebenarnya kita tanyakan di sini ya. Ketika seorang trainer ya berbicara mengatakan ya kemudian sugesti positif itu kita tanamkan ke pikiran bawah sadarnya ya, atau kita masukkan program-program yang memberdayakan ke pikiran bawah sadarnya, atau kita install sugesti positif ya dan lain sebagainya. Apakah ketika para trainer kita mengutarakan analogi ini, bagaimana kita menangkapnya ya, menangkap analogi ini? Apakah kita kemudian benar-benar membayangkan bahwa sugesti itu masuk ke pikiran bawah sadar kita atau terinstal begitu saja dalam diri kita ya, atau ditanamkan ya dalam pikiran bawah sadar kita? Apakah ada gambaran semacam itu ya dalam benak kita, dan apakah hal itu tepat ya dalam konteks teori maksudnya ya, secara teoritis apakah hal itu tepat ya. Tapi ingat ini tidak untuk membahas benar atau salah analogi ini ya. Pada dasarnya analogi memang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran seringkali ya. Sekalipun memang saya mendengar kalau teman-teman di eh, filsafat juga misalnya ya, mereka sering mengatakan tentang menyudahi analogi ya. Karena seringkali ketika suatu pemikiran, suatu ide, suatu gagasan ya dilontarkan, kemudian eh, audiens atau pendengar kesulitan untuk mengerti gagasan tersebut, penutur atau pembicara sering kemudian menggunakan analogi untuk mempermudah penjelasan. Nah, sayangnya ya, seringkali justru analogi ini yang kemudian dipegang, ya, bukan teorinya. Termasuk ini nanti yang perlu kita diskusikan, ya. Apakah menanamkan, menginstal, memasukkan ini sesuai dengan konteks teori yang ada di baliknya? Atau dia adalah sebuah analogi yang hanya untuk mempermudah, yang ternyata mungkin justru ada pertentangan dalam konteks teorinya. Topik ini akan kita dekati lebih lanjut ya. Dan nanti mungkin teman-teman bisa memutuskan untuk diri teman-teman sendiri. Ya, saya tidak akan membuat keputusan apapun apakah kita akan melanjutkan analogi ini ya atau kita akan menyudahinya. Saya tidak punya hak untuk membuat keputusan semacam itu, tapi teman-teman bisa memutuskan untuk diri kalian sendiri. Ya.
dengan melihat nanti teori yang ada di balik sugesti itu seperti apa, kemudian pembagian sugesti juga ya dan lain sebagainya. Nah, nanti teman-teman bisa putuskan sendiri ya, apakah mau terus menggunakan analogi atau mungkin merumuskan kalimat-kalimat baru ya, kalimat-kalimat baru yang mungkin lebih terbebas dari analogi. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yakni psikologi sugesti ya. Dalam psikologi sugesti, kita akan meninjau sugesti ini dari 3 perspektif. Ya, pertama adalah perspektif psikodinamika atau dinamika psikologis, pergerakan psikologis. Kemudian ada perspektif psikologi perilaku, ya, dan ada perspektif sosiokognitif. Nah, dalam perspektif psikodinamika ini kita mendiskusikan nanti lebih lanjut mengenai topografi pikiran, ya. Topografi ini, topo itu pembagian, grafi itu wilayah, ya. Ini pembagian wilayah pikiran. Ada pikiran sadar, pikiran prasadar, pikiran tak sadar. Atau teman-teman mungkin lebih populer dengan istilah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Ya, mungkin teman-teman lebih populer dengan istilah yang terakhir ya. Nah, untuk di sini ada beberapa alumni Institut Psikoanalisis Indonesia ya. Ini yang sudah gabung dengan kelas metapsikologi tentu sangat tidak asing ya dengan topografi pikiran itu tentang pembagian pikiran sadar dan tak sadar itu ya. Termasuk juga bagaimana menghubungkannya dengan ya pengalaman kehidupan sehari-hari ya, kerja-kerja yang ada di dalam masing-masing wilayah pikiran gitu ya. Nah, ini yang akan nanti kita diskusikan ya sehubungan dengan sugesti. Kemudian dari psikologi perilaku ya, ini kita membicarakan tentang pengkondisian sistematis ya, mengenai teori stimulus respon ya dari Pavlov itu. Dan juga nanti ada sedikit penyempurnaan ya, tapi kita membahasnya dalam konteks pengkondisian sistematis itu. Kemudian juga ada sugesti ditinjau ya dari pengambilan peran atau role play ya. Ini teorinya Theodor Sarbin itu ya, tokoh yang sangat terkenal dalam komunitas hipnosis ini. Seorang psikolog sosial juga ya. Nah, ini 3 teori yang akan kita gunakan untuk membedah sugesti itu kerjanya seperti apa. Masuk nanti teman-teman bisa bayangkan sendiri ya, apakah analogi-analogi yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya, yang telah kita rangkum ya, itu sesuai dengan konteks teoritis yang ada di baliknya. Pertama dari psikodinamika. Nah, teman-teman mungkin sudah tidak asing dengan istilah atau penggambaran semacam ini ya. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar ya. Di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini ada faktor kritis gitu ya. Atau ada area kritis ya yang katakanlah eh, membentengi gitu ya, membentengi agar tidak semua sugesti nanti bisa masuk ke pikiran bawah sadar ya. Hanya sugesti-sugesti tertentu yang bisa masuk atau melewati faktor kritis ini. Sering ya diutarakan di buku-buku hipnosis juga bahwa hipnosis ini adalah salah satu metode ya untuk mengurangi kinerja faktor kritis. Sehingga nanti sugesti bisa masuk ya dari pikiran sadar masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, ini dari perspektif psikodinamika ya. Sebenarnya kalau dalam hipnosis kan sering dijabarkan itu ya, tapi penjabarannya seringkali agak rancu juga ya, karena pikiran sadar dianggap rasional dan lain sebagainya gitu ya. Cuman kita membahasnya dalam konteks psikodinamika murni ya. Pikiran sadar ini gampangnya sensasi persepsi. Apa yang kita rasakan ya, bagaimana kita mempersepsikannya ya. Contoh misalnya kalau teman-teman di
cubit gitu ya, dicubit gitu. Kemudian merasakan sakit. Nah, sakit itu sensasinya. Ya, ini ada di pikiran sadar kita. Rasa sakit itu ya. Kemudian ketika mungkin ditanya ya, atau ya ditanya atau mungkin mengekspresikan rasa sakit itu ya, dan teman-teman mengatakan sakit loh, mungkin diikuti dengan tidak suka ya disubit atau enggan untuk dicubit dan lain sebagainya. Nah, itu persepsi ya, sudah ada pemrosesan informasi di situ. Nah, jadi memang sensasi ini cenderung ke ranah indrawinya ya, sementara persepsi itu anggapan kita terhadap sensasi itu tadi. Nah, ini terjadi di pikiran sadar. Termasuk ketika kita mendengarkan sugesti ya yang diberikan oleh juru hipnotis dan hipnoterapis ya, atau oleh ya psikoterapis pada umumnya misalnya ya. Nah, ini ada di pikiran sadar memang ya, sensasinya kita masuk kalimat-kalimat tersebut, kata-kata tersebut masuk ke telinga kita bisa mendengarkannya, itu sensasi ya. Nah, dia akan segera berbenturan dengan faktor kritis ya. Faktor kritis ini yang memang melakukan kritik ya terhadap sugesti itu. Jadi dia mengkritisi sugesti yang diberikan gitu ya. Nah, ketika sugesti itu berhasil dikritisi, otomatis dia mental ya. Mental, dia tidak masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, penggunaan hipnosis tidak hanya hipnosis ya, tapi juga misalnya eh, ungkapan dari sosok ahli ya, atau sosok yang dihormati misalnya, itu juga bisa menurunkan faktor kritis kita. Makanya kita kemudian sekarang mengenal yang namanya personal branding itu ya. Kenapa orang perlu sedemikian menata brandingnya gitu ya. Ya agar kata-katanya itu lebih, dalam bahasa analogi tadi ya, masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, ini ya, katakanlah faktor kritis ini telah berkurang ya karena hipnosis ya, peranan faktor kritis ini berkurang karena hipnosis, bukan berarti dia hilang ya, dia masih ada ya. Bahkan orang yang masuk dalam kondisi hipnosis dia sebenarnya juga masih bisa berpikir ya, masih ya sebagaimana orang pada umumnya sebenarnya kondisi pikirannya ya. Hanya saja sugesti-sugesti yang diberikan itu secara topografis ini ya, masuk ke pikiran bawah sadar. Tapi ya, bagaimanapun sugesti itu akan direspon. Ya, sugesti itu akan direspon. Nah, respon terhadap sugesti ini akan kembali dari pikiran bawah sadar ke pikiran sadar. Contoh misalnya, seseorang disugestikan untuk uh, menjadi lebih sehat, mungkin ya, atau lebih segar, atau lebih percaya diri dan lain sebagainya, gitu ya. Ketika itu sudah masuk ke pikiran bawah sadar, karena pikiran bawah sadar ini diasumsikan ya memiliki pengaruh yang lebih besar daripada pikiran sadar, ia pun akan bergerak ke pikiran sadar ini untuk memberikan pengaruh-pengaruhnya. Tapi, nah ini yang tidak ada di teori-teori atau di peta-petanya pelatihan hipnosis itu ya. Kalau di pelatihan hipnosis itu hanya membahas masuknya sugesti, tidak membahas bagaimana sugesti itu direspon, ya. Sehingga yang dibahas faktor kritis saja, peran sensor ini nggak dibahas, ya. Padahal apa yang ada di pikiran bawah sadar mau keluar ke pikiran sadar, ini ada peran sensornya, ya. Jadi ada semacam badan sensor di sini. Tugasnya apa? Agar hal-hal yang sekiranya tidak ideal, tidak rasional, ya, itu tidak keluar, dia tetap ada di dalam. Sehingga harus disensor dulu yang mau keluar ini. Nah, peran sensor ini mengakibatkan banyak hal, ya, termasuk misalnya kita mungkin lagi ya nyantai-nyantai tiba-tiba ngerasa ya mungkin sedih ya, atau mungkin ngerasa tiba-tiba galau ya, atau bisa juga lewat mimpi di malam hari ya, atau mimpi ketika kita tidur. Kemudian bisa juga lewat salah ucap misalnya ya, salah tulis, salah dengar,
salah ingat, dan lain sebagainya, itu juga akibat dari peran sensor. Nah, kalau di kelas metapsikologi ya, untuk para alumni juga, mungkin sekaligus penyegaran ya, peran sensor ini ada di dalamnya, itu namanya kerja pikiran. Ya. Jadi kerja pikiran ini adalah bagaimana pikiran itu merubah apa yang ada di pikiran bawah sadar agar bisa lebih diterima di pikiran sadar atau bisa diterima oleh perhatian kita saat ini, gitu ya. Jadi nanti dirubah itu ada 5 kerja pikiran ya, tapi biasanya 2 yang paling utama, yakni substitusi dan kondensasi. Ini dalam hampir semua pengalaman kehidupan kita, ya, peran sensor ini memainkan fungsi yang sangat penting, ya. Teman-teman memilih pekerjaan, memilih pasangan, ya, memutuskan karir yang digeluti, itu semua juga disebabkan oleh adanya peran sensor ini tadi. Ya. Jadi sugesti itu sendiri ya, ketika dimasukkan ya, kemudian dia akan direaksikan ya, akan direspon. Nah, respon itu kena peran sensor. Artinya apa dari sini? Artinya adalah ketika sugesti itu diberikan, efek yang dimunculkan tidak selalu linier. Ya. Jika sugestinya A, ini tidak harus direspon sebagai A. Ya. Karena dia harus menghadapi peran sensor terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya ya bagaimana sugesti itu dipandang dari perspektif psikodinamika, ya. Ini lagi-lagi kita tidak hanya membahas bagaimana sugesti itu masuk ya, karena sugesti itu masuk kalau nggak ada reaksinya, ya kita nggak tahu juga kan ya. Jadi hanya tahu masukkan sugesti, nggak bisa ngerti gimana sugesti itu keluar dalam bentuk perilaku, dalam bentuk ide-ide atau perasaan yang ada dalam kehidupan kita, itu juga kurang tepat ya. Nah, di sini kita melihat ya, hipnosis ini bisa mengurangi kinerja faktor kritis ya, sehingga sugesti bisa masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, kemudian sugesti di sini direaksikan ya oleh pikiran bawah sadar, oleh ini ya, kemudian disensor oleh si peran ini tadi, peran sensor ini. Sehingga dia menjadi tidak linear. Ini dari perspektif psikodinamika. Ya. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ada 2 penghambat di sini akhirnya ya, penghambat untuk masuk dan penghambat untuk keluar. Ya, penghambat untuk sugesti itu diberikan ya, dan penghambat untuk sugesti itu direaksi atau direspon gitu ya. Nah, ini yang terjadi dalam psikodinamika sugesti ya. Selanjutnya dari psikologi perilaku ya. Oh, ini agak gambarnya agak nggak enak ya. Dari psikologi perilaku ya, ini teori Pavlov gitu ya, stimulus respon itu. Jadi ada stimulus, ada respon ya. Ini rangsangan diberikan, kemudian respon ini ya tanggapan terhadap rangsangan itu ya. Kalau teman-teman mungkin ingat eksperimennya Pavlov ya, di mana ada seekor anjing yang dipotong saluran air liurnya ya, sehingga bisa diukur ya kapasitas produksi air liur itu ketika dia distimulus oleh pemberian makan ya. Nah, kemudian Pavlov mulai melakukan uji coba ya, di mana setiap makanan itu diberikan ya, ada lonceng yang ikut dibunyikan ya. Terus diberikan seperti itu. Dia mengukur ada sekian liter atau nggak sampai 1 liter tentunya ya, produksi air liur dari anjing itu. Kemudian dilakukan lagi, oh ternyata setiap ada rangsangan makanan itu segini ya, air liurnya segini kapasitas rata-ratanya. Nah, kemudian bel itu dibunyikan tanpa makanan disajikan di depan anjing ini.
Hasilnya apa? Ternyata air liur juga keluar ya dengan kapasitas yang serupa dengan kapasitas pemberian makan. Ya. Nah, ternyata ketika pola ini diulang terus-menerus ya akhirnya dalam percobaan-percobaan berikutnya ya anjing ini juga tidak mengeluarkan air liur lagi ya. Jadi ada semacam pembiasaan ya. Ada semacam ya pengkondisian itu sendiri. Nah, keberlanjutan stimulus respon membentuk perilaku dan prediktor perilaku. Ya, jadi akhirnya melalui pekerjaan seperti ini, ya, perilaku manusia bisa diprediksi. Nah, ini dalam konteks sugesti, ya, tentu saja stimulus ini adalah sugestinya, ya. Sementara respon ini adalah tanggapan terhadap sugesti itu. Lagi-lagi ingat ya, kalau kita membahas psikologi sugesti, memang kita tidak hanya membahas tadi bagaimana sugesti masuk ya atau sugesti diberikan, tapi juga membahas bagaimana sugesti itu direaksikan, ya. Karena lagi-lagi tidak ada gunanya hanya memberikan sugesti tanpa kita tahu bagaimana sugesti itu bereaksi ya terhadap yang bersangkutan. Nah, ini yang terjadi ya. Sugesti diberikan, kemudian ditanggapi ya melalui serangkaian respon. Nah, berbeda dengan psikodinamika, ya, dalam psikologi perilaku ada keyakinan tabula rasa, ya, keyakinan bahwa manusia itu semacam kertas putih kosong, ya, dia bisa diwarnai atau bisa diajarkan, ya, bisa dibentuk, gitu ya. Itu adalah asumsi-asumsi dalam psikologi perilaku. Itu tidak ada dalam psikodinamika. Itu kenapa dalam psikodinamika pikiran bawah sadar itu diartikan sebagai kecenderungan psikologis. Artinya orang ini sendiri sudah punya cara-cara istimewa dalam menjalankan kehidupan. Nanti kalau teman-teman lihat pendekatannya Milton Erickson, ya, ini khas sekali. Dia sangat menghormati psikologis ini, ya. Berbeda dengan sebagian besar juru hipnotis dan hipnoterapis yang ada di lapangan, ya. Mereka tidak memahami betul ya karena memang tidak dilatih untuk itu ya. Pelatihan kita itu memang dalam konteks psikologi perilaku sebenarnya. Bahwa manusia bisa dirubah ya dengan sugesti positif, maka manusia bisa berubah menjadi positif, menjadi berdaya ya. Kalau sugestinya negatif ya dia bisa menjadi pribadi yang negatif ya, perilakunya bisa negatif. Perilaku yang tidak memberdayakan atau perilaku yang memperdayakan gitu ya. Nah, jadi asumsi yang sering digelorakan ya dalam sugesti-sugesti yang kita pelajari itu sebenarnya dibangun dalam psikologi perilaku. Ya. Nah, tapi aneh ya peta yang dimunculkan justru adalah petanya psikodinamik yang mana pikiran bawah sadar itu punya kecenderungan psikologisnya. Nah, ini dari psikologi perilaku ya, keterkaitan antara stimulus respon. Sugesti sebagai stimulus dan tanggapan terhadap sugesti sebagai responnya. Ya, atau perilaku subjek atau subjek ya sebagai respon terhadap sugesti. Kemudian dari perspektif sosiokognitif. Nah, kita tadi ya saya pakai teorinya Theodor Sarbin ya. Jadi ada operator, ada responden. Nah, ini lagi-lagi mungkin perlu saya berikan pengantar sekilas ya. Teori sosiokognitif ini teori bukan kondisi. Nah, ini kalimatnya agak aneh ya. Jadi hipnosis itu ada dua perspektif di dalamnya, perspektif besar di dalamnya ya. Yakni penganut hipnosis sebagai kondisi atau hipnosis sebagai peralihan kondisi ya, dan hipnosis sebagai bukan kondisi. Nah, kita tentu saja lagi-lagi ya, karena kita di Indonesia ini, saya bahkan belajar hipnosis sebelum tahun 2010 itu ya,
Sampai sekarang saya belum pernah mendengar satupun, ya, satupun juru hipnotis dan hipnoterapis yang tidak mendefinisikan hipnosis sebagai bukan kondisi. Selalu definisinya hipnosis adalah kondisi, hipnosis adalah kondisi, ya. Selalu hipnosis itu diartikan sebagai kondisi. Artinya, ya, perspektif sosiokognitif mungkin sangat tidak kita kenali, ya, dalam pelatihan-pelatihan hipnosis. Karena sosiokognitif ini tadi ya mengacu pada teori bukan kondisi. Nah, teori bukan kondisi itu bagaimana? Ya. Jadi pertama-tama, ya, ini menyerupai psikodinamik juga ya, bahwa yang namanya hipnosis itu harus terjadi dalam perspektif atau dalam konteks relasional. Harus terjadi dalam konteks hubungan, ya, hubungan antar pribadi, antara terapis atau juru hipnotis, ya, dengan subjek, ya, dengan klien. Ini syarat pastinya. Nah, akhirnya seperti self hipnosis dan lain sebagainya itu akan selalu dianggap sebagai pseudo hipnosis, ya, atau hipnosis yang semu, ya, hipnosis yang palsu. Bahkan kalau teman-teman sering aktif diskusi dengan rekan-rekan hipnosis, saya yakin sering itu jadi pembahasannya bahwa kenapa kok ketika saya dihipnosis sama si Fulan, saya bisa merasa rileks, ya, saya merasa nyaman dan bangun saya merasa segar, positif. Tapi kenapa ketika saya melakukan self hipnosis, saya merasa khasiatnya itu tidak seperti dihipnosis orang lain. Nah, sering ada ungkapan seperti itu ya dalam perspektif sosiokognitif karena itu memang pseudo hipnosis. Ya. Jadi dalam sosiokognitif ini mensyaratkan hubungan ya untuk hipnosis itu. Nah, operator ini punya citra dirinya, ya, bayangan bahwa dia itu orang yang mampu membimbing seseorang masuk dalam kondisi hipnosis, ya, atau membimbing seseorang mengalami kondisi trans, gitu ya, atau mengalami eh, pengalaman hipnosis itu sendiri, ya. Nah, responden ini hadir dengan ekspektasi peran, ya. Dia hadir dengan bayangan atau dengan harapan bahwa dia akan berperan sebagai orang yang dihipnosis. Ya, seandainya responden ini nggak pernah tahu hipnosis itu seperti apa, ya, dia sama sekali tidak pernah melihat, mendengar, ya, mengenai hipnosis. Ini hipnosis juga tidak akan terjadi. Karena responden baru bisa dihipnosis ketika sudah ini tadi dia punya ekspektasi terhadap peran orang yang dihipnosis. Makanya Ryu Hasan ya ke salah satu kritiknya tentang hipnosis dulu kan, dia mengatakan bahwa orang itu nggak bisa dihipnotis kalau dia nggak tahu mau dihipnotis. Jadi orang bisa dihipnotis itu ya karena dia mau, ya. Nah, sorry, bukan karena dia mau ya, tapi karena dia tahu mau dihipnosis. Nggak bisa tiba-tiba di jalan tidur, nggak bisa. Ada dia pakai kata-kata kurang lebih seperti itulah ya. Nah, ekspektasi peran itu kurang lebih seperti itu. Dia tahu bahwa dia akan menjalani peran orang yang dihipnosis. Sehingga ketika sang juru hipnotis atau operator ini mulai menginduksi ya, menginduksi responden ini, responden membayangkan di dalam dirinya bahwa dia sedang memainkan peran orang yang mengalami hipnosis. Ya. Jadi responden membayangkan bahwa inilah yang dialami oleh orang-orang yang mengalami hipnosis. Nah, ini ada penularan sosial gitu ya. Jadi dia mengikuti pemikiran sosial atau pemikiran orang lain tentang ya bagaimana hipnosis itu orang yang dihipnosis itu ya. Responden berperilaku berdasarkan peran yang diekspektasikan padanya dalam hubungan interpersonal.
Nah, ini yang terjadi dalam sosiokognitif, ya. Malahan, nah kalau kita masuk ke psikologi sugestinya, ya, dalam sugesti itu sendiri tentu saja operator memberikan sugesti, ya. Operator tentu memberikan sugesti. Tapi bagi operator ini sendiri, sugesti itu bukan persoalan. Sugesti itu bukan komposisi utama, bukan eh, primer ingredient gitu ya. Bukan bumbu utamanya. Justru bumbu utamanya adalah relasi, adalah hubungan. Jadi bukan sugesti, tapi relasi. Ini yang terjadi dalam sosiokognitif. Ya, jadi orang mau disugestikan rileks, tenang, nyaman, damai, dan lain sebagainya. Kalau responden tidak memiliki ekspektasi peran yang demikian, tidak akan terjadi hipnosis itu. Ya, tapi kalau dalam konteks relasional ini, konteks relasi, hubungan antara juru hipnotis dan kliennya, ya, dan klien mampu memiliki ekspektasi peran bagaimana orang yang terhipnosis, maka hipnosis itu pasti jadi. Ya, nah ini, jadi dalam teori sosiokognitif ya, sugesti itu malah bukan apa ya tadi ya bumbu utamanya ya, dia malah katakanlah yang sifatnya sekunder ya, yang primernya justru adalah relasi. Nah, ini dari 3 perspektif ini tadi ya, baik dari psikodinamika, kemudian dari psikologi perilaku, dan dari sosiokognitif. Tapi mari kita lihat garis besarnya. Ya, garis besarnya masing-masing. Ketika sugesti diberikan dalam perspektif psikodinamika, sugesti bertemu faktor kritis. Ya. Nah, diasumsikan hipnosis bisa mengurangi kinerja faktor kritis ya, bukan menghilangkan tapi hanya mengurangi. Dan respon terhadap sugesti bertemu peran sensor. Artinya, ini sendiri ada timbal balik ya, bukan hanya searah sugesti masuk tanpa kita tahu keluarnya bagaimana, ya. Ini dua arah. Kemudian dalam psikologi perilaku, sugesti menjadi stimulus yang menggairahkan untuk direspon. Ini juga terjadi dalam dua arah, ya. Kemudian dalam sosiokognitif, sugesti diproses berdasarkan ekspektasi peran yang dimainkan responden. Nah, jadi ini ya, masing-masing pemikiran ini, mereka semua terjadi ya, kalau kita mau cari persamaan ya, dari 3 pemikiran ini, dari 3 perspektif ini, kita bisa temukan yang pertama itu tadi, bahwa ketiga-tiganya menunjukkan ya hubungan dua arah dalam sugesti. Ya, bahwa sugesti dari juru hipnotis dan hipnoterapis akan direspon, akan direaksikan, ya, atau akan ada balasannya. Ya, ini adalah suatu yang sifatnya timbal balik. Baik dari psikodinamika, psikologi perilaku, sosiokognitif, semuanya menegaskan hal tersebut. Ya. Kemudian kita bisa melihat kembali ya bahwa dalam psikodinamika ya, pikiran bawah sadar itu memiliki kecenderungan psikologisnya sendiri. Bahkan ketika sugesti itu direaksikan, dia akan bertemu dengan peran sensor terlebih dahulu. Dalam psikologi perilaku, kita tidak menemui hambatan tentang respon. Selain bahwa yang namanya respon itu ya sesuai dengan stimulus yang diberikan. Atau setidaknya terkait, linier dengan yang diberikan. Dalam sosiokognitif, tidak ada linearitas juga. Dalam sosiokognitif jelas ya, ketika sugesti diberikan, responnya tidak harus relevan dengan sugesti yang diberikan. Karena bukan sugesti kuncinya, tapi ekspektasi peran yang dimiliki oleh responden.
Jadi dalam psikodinamika dan sosiokognitif, kedua-duanya mengacu pada asas non-linier. Sementara dalam psikologi perilaku, sangat jelas dia linier. Bahwa stimulus dan respon itu saling bersangkut paut. Ya, ketiga-tiganya mengamini hubungan dua arah, tapi dalam psikodinamika dan sosiokognitif, sugesti dan respon terhadap sugesti tidak linier. Ya, itu terjadi dalam psikologi perilaku. Nah, kemudian bagaimana posisi sugesti dalam psikoterapi ya? Lagi-lagi kita kembali ini secara historis ya. Terapi sugesti dikembangkan oleh Hippolyte Bernheim ya. Sekalipun istilah sugesti itu sendiri sudah sangat populer digunakan sebelumnya ya. Mulai ketika AB di Varia ya. Ini merumuskan teori tentang imajinasi ya, bahwa mesmerisme itu enggak bekerja karena cairan magnetis ya. AB Varia, saya tidak tahu apakah AB Varia ini santo atau bagaimana, karena dia sangat sangat terkenal ya, dianggap sebagai saint ya, orang suci. AB Varia ini mengatakan bahwa magnetisme ya itu terjadi bukan karena adanya energi magnet itu ya, tapi karena imajinasi. Nah, pemikiran AB Varia ini dilanjutkan oleh James Braid gitu ya, yang kemudian mempopulerkan hipnotisme itu ya. Nah, dari James Braid itulah sebenarnya sugesti itu sudah sangat erat ya digunakan. Hanya saja memang Braid sendiri tidak menegaskan sugesti itu sebagai suatu terapi terhadap gangguan kejiwaan, yaitu hanya ya sugesti itu sebagai bagian dari hipnosis gitu saja. Nah, melalui kerja Hippolyte Bernheim ini, ya terapi sugesti ini menjadi suatu pendekatan untuk pemulihan beberapa masalah kejiwaan, khususnya psikoneurosis ya. Nah, dia menjadi kunci penyembuhan dalam terapi hipnosis. Jadi Bernheim ini berkali-kali itu diundang sebagai pemateri utama ya di International Congress of Experimental and Therapeutic Hypnotism. Ya, ini Kongres Hipnosis Internasional ini masih ada hingga sekarang. Ya, bahkan dia bermetamorfosa menjadi suatu society, ya, suatu masyarakat atau perhimpunan ya, yang bernama International Society of Hypnosis. Tokoh-tokoh terkenal seperti John Watkins misalnya ya, yang bikin part terapi itu, terapi bagian diri itu, good state terapi ya, itu dia pernah menjabat sebagai presiden di International Society of Hypnosis itu. Nah, ya di dunia ini memang banyak sekali asosiasi atau perkumpulan hipnosis ya. Makanya kalau teman-teman mungkin ditawari yang afiliasi internasional untuk asosiasi hipnosis, itu perlu benar-benar dipertimbangkan tuh ya. Apakah dia lebih ke arah bisnis atau benar-benar suatu perkumpulan ilmiah dan profesional gitu. Karena sebagian besar yang masuk ke Indonesia itu hanya perkumpulan bisnis ya, bukan perkumpulan yang sifatnya benar-benar fokus ke perkembangan keilmuan dan praktik hipnosis. Ya. Dan ISH tadi juga sampai hari ini aktif punya publikasi hipnosis ya, punya publikasi jurnal yang setahun keluar 4 kali kalau tidak salah. Jadi sangat produktif mereka. Nah ini sugesti ini menjadi kunci penyembuhan dari terapi hipnosis. Ya, Bernheim sendiri menegaskan bahwa hipnosis itu bukan tidak memiliki efek terapeutik apapun, ya. Makanya sugesti itu harus diterapkan, ya, karena sugesti yang merubah klien kita, bukan hipnosisnya, ya. Jadi sugestinya yang berperan. Nah, kemudian
pembahasan kita sebelumnya juga ya, bahwa Bernheim ini menemui kendala ya tentang induksi hipnosis. Akhirnya dia sendiri mulai jarang menggunakan hipnosis. Ya, dia tidak mengatakan terang-terangan meninggalkan hipnosis memang. Tapi siapapun yang membaca bukunya Bernheim, ya, salah satunya yang sudah diterbitkan oleh Pustaka Hipnosis Indonesia ya, terapi sugesti itu akan sangat jelas bahwa tadi ya, sekalipun Bernheim tidak mengatakan terus terang bahwa dia meninggalkan hipnosis, tapi Bernheim mengatakan bahwa hipnosis tidak perlu dilakukan terus-menerus setiap sesi, dia hanya perlu dilakukan 3-6 sesi awal, berikutnya kita bisa fokus untuk memberikan terapi sugesti dalam keadaan terjaga. Itu rekomendasi dari Bernheim ya. Jadi sekalipun dia tidak mengatakan meninggalkan hipnosis, mudah sebenarnya untuk membuat kesimpulan bahwa ya dia memang tidak lagi menggunakan hipnosis kecuali saat dibutuhkan saja. Nah, bahkan alih-alih menggunakan istilah hipnoterapi ya, Bernheim justru untuk pertama kalinya menyebutkan ya, untuk kali pertama dia menggunakan istilah psikoterapi. Sehingga saat itu istilah terapi sugesti dan psikoterapi itu sinonim ya. Terlebih juga murid-murid Bernheim seperti August Forel, Albert Moll, itu semuanya menggunakan istilah psikoterapi. Ya, jadi berbondong-bondong itu pakai istilah psikoterapi itu. Ya. Jadi terapi sugesti dan psikoterapi itu sinonim dulu. Ya. Jadi kenapa kok sekarang hipnoterapi ditendang dari psikoterapi? Nah, itu memang ya karena bisnis sebenarnya ya. Seandainya hipnoterapi dikembangkan secara layak, dia nggak akan dikeluarkan itu dalam psikoterapi. Ini kalau teman-teman baca di jurnal-jurnal besar ya, populer baik dari psikiater, psikolog, kemudian juga dari hipnosis sendiri, itu jelas dikatakan bahwa hipnoterapi memang bukan bagian psikoterapi. Tapi kalau Bapak Ibu baca di buku-buku trainer hipnosis ya, ya jelas hipnoterapi itu dianggap psikoterapi ya. Tapi dia sendiri sebenarnya tidak dianggap sebagai psikoterapi hari ini. Dan istilah psikoterapi memang kemudian dilekatkan dengan psikodinamik atau psikoanalisis ya, karena upaya-upaya yang dilakukan oleh Bernheim dan kawan-kawannya dengan terapi sugesti ini memang hanya berfokus pada dia nulis-nulis buku saja ya. Sementara Freud ya, pendiri psikoanalisis, dia memberikan ceramah di kalangan kedokteran ya, kalangan kedokteran, dan dia untuk pertama kalinya menyatakan bahwa ada terapi sendiri untuk jiwa manusia ya, dan terapi ini terpisah maupun terkait dengan pengobatan fisik. Itu dia menggunakan istilah psikoterapi. Kejadian Freud ceramah ini ya, kemudian dikenang sebagai revolusi psikoterapi kedua. Nah, dalam psikoterapi sendiri ya, untuk instrumen psikoterapi ini sugesti masuk sebagai salah satu dari 5 instrumen ya. Ini sugesti di dalamnya. Nanti ada manipulasi, ada abreaksi, klarifikasi, dan interpretasi. Nah, teman-teman bisa mengunjungi juga di kanal Pustaka Hipnosis Indonesia ya. Ada salah satu kelas dari UIN dulu kalau nggak salah ya, UIN Wali Songo ya. Saya mau bicarakan tentang instrumen psikoterapi ini, tentang hipnoterapeutik apa yang menyembuhkan itu ya. Di mana saya bicara juga tentang 5 instrumen psikoterapi ini. Nah, teman-teman perlu mungkin untuk mendengarkannya lebih lanjut ya, karena saya juga berbagi pandangan tentang kritik yang sering diajukan oleh teman-teman dari psikiater, psikolog, konselor, dan profesional kesehatan mental lainnya. Kritik yang ditujukan adalah hipnoterapis atau juru hipnoterapis itu hanya tahu sugesti. Ya, hanya tahu sugesti. Penting mungkin juga untuk saya ulang kembali di sini ya. Kritik itu tidak salah. Ya, kritik itu tidak salah. Memang sugesti ini adalah
instrumen psikoterapi kita yang ada dalam hipnosis. Ya, sering ini banyak sekali dan sebenarnya malah bikin lucu situasi ya. Ada banyak yang kemudian baik trainer maupun hipnoterapis yang kemudian bikin kayak klarifikasi atau penjelasannya bahwa hipnoterapi itu bukan hanya tentang sugesti. Kami punya banyak teknik lainnya. Kami punya part terapi, forgiveness terapi, punya apalagi sistematik desensitisasi dan lain sebagainya. Ada puluhan teknik kami. Sugesti itu cuma salah satu. Nah itu salah tangkap namanya ya. Itu justru mempertegas bahwa kita itu nggak ngerti psikoterapi. Ya, itu justru mempertegas bahwa orang-orang ini nggak ngerti psikoterapi itu apa. Karena ketika tadi kritik itu diajukan ya, cuman tahu sugesti, dia mikirnya sugesti itu direct suggestion yang ada di pelatihan hipnoterapi itu ya. Padahal yang dimaksud oleh tenaga kesehatan mental itu adalah instrumen psikoterapi. Dan itu benar, kita ini memang sugesti di hipnoterapi. Nanti kalau psikoanalisis dia main di sini, klarifikasi dan interpretasi. Nanti kalau psikologi perilaku dia mainnya di sini, manipulasi ini. Jadi ungkapan bahwa hipnosis itu cuma tahu sugesti itu benar karena memang itu yang dimainkan, itu instrumen psikoterapi utama kita. Ya. Jadi jangan bikin klarifikasi-klarifikasi yang justru mempertegas ketidaktahuan kita. Ini benar bahwa kita memang sugesti, ya. Kalau teman-teman praktek hipnoterapi, ya itu pasti sugesti, pasti sugesti. Nah, teman-teman psikoanalisis di sini ya ada beberapa juga itu interpretasi dan klarifikasi. Kalau ada yang dari psikologi di sini ya, psikologi perilaku mungkin itu manipulasi. Ya, ini penting ini pemahaman biar kita eh, ya lebih terhormat lah ya di kalangan tenaga kesehatan mental lainnya itu. Nih, posisi sugesti dalam psikoterapi seperti ini. Nah, kemudian sugesti ada dua jenis ya, hipnosis dan non-hipnosis itu. Di sugesti hipnosis ini ada sugesti langsung dan sugesti tak langsung. Sugesti langsung diutarakan dalam kalimat yang lugas dan jelas. Ya. Harapan untuk respon linear, jelas ya. Diterapkan sebelum tahun 1930-an. Nah, ini yang perlu disimak juga ya, bahwa setelah sekolah Nancy kemudian dibubarkan ya, tidak ada lagi yang melanjutkan spiritnya selain Emil Kuh tentunya ya. Tapi dia sendiri kemudian mendirikan Neo Nancy itu ya. Sugesti langsung itu ya selesai diterapkan. Di materi narkoanalisis kita melihat ya ada semacam pencarian sebenarnya apa teknik terbaik untuk membimbing orang masuk dalam kondisi hipnosis ya. Sebelum-sebelumnya hanya tahunya sugesti langsung. Era-eranya James Braid, Bernheim, ya, Leipold, Charcot, Freud itu semuanya pakai sugesti langsung, ya. Jadi sebelum tahun 1930-an atau sebelum akhirnya ditemukan ya teknik terbaik untuk menginduksi atau memberikan sugesti pada seseorang ya, itu kita pakai sugesti langsung. Nah, setelah itu ya memang tokoh sentral yang sangat terkenal ya dalam perumusan sugesti tak langsung atau indirect suggestion itu memang Milton Erickson. Tapi kalau teman-teman baca bukunya Erickson, dia sendiri mengutip banyak sekali kerja dari kolega-koleganya, termasuk Louis Wolberg ya, salah satu yang mempopulerkan hipnoanalisis itu. Kemudian juga Erickson mengutip tokoh-tokoh hipnoanalisis lainnya seperti Margaret Friedman, Merton Gill dan lain-lain. Artinya adalah bukan Erickson tokoh tunggal yang merumuskan sugesti tak langsung, tapi itu ya rombongan memang orang-orang yang memikirkan alternatif berpikir untuk hipnosis itu. Jadi semenjak sugesti tak langsung ini ada ya, ini diterapkan setelah tahun 1930-an, dia diutarakan dalam kalimat yang abstrak memang. Ya, jadi sugesti ini tidak diutarakan dalam bentuk yang langsung
lugas ya. Seperti misalnya ya yang kita tahu misalnya dalam pertunjukan-pertunjukan hipnosis itu ya. Lihat mata saya tidur gitu misalnya ya. Atau tarik nafas, hembuskan tidur. Nah, itu kan sugesti-sugesti langsung ya. Dalam sugesti tak langsung ini sudah mulai menggunakan kalimat-kalimat yang abstrak. Misalnya diminta untuk membayangkan terlebih dahulu ya dan lain sebagainya. Nah, klien mengizinkan pemikiran bawah sadar untuk memproses sugesti. Nah, ini loh Bapak Ibu, ya. Kalau teman-teman bekerja dengan sugesti langsung, ini kayak pemikirannya itu linear terus, ya. Kalau sugestinya A, pasti responnya A. Kalau di sugesti tak langsung, ya, ada pemikiran bahwa klien itu memiliki pemikiran bawah sadar. Artinya, sugesti yang kita berikan itu akan diproses oleh pemikiran bawah sadar ini. Nah, dia akhirnya non linear ya. Nah, ini yang terjadi. Apakah kemudian demarkasi ini sangat jelas misalnya? Sering kan dikatakan baik dalam pelatihan atau di artikel-artikel maupun buku ya bahwa Milton Erickson adalah orang yang mempelopori sugesti tak langsung. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa Erickson bukan tokoh tunggal ya, ada banyak tokoh di balik pekerjaan tersebut. Tapi yang paling penting ada sebuah artikel juga yang menulis tentang mitos mengenai Erikson dan Ericksonian ya. Salah satunya adalah Erikson sering dibayangkan selalu menggunakan sugesti tak langsung. Nah, itu mitos ya. Erikson sendiri secara bergantian menggunakan sugesti langsung dan sugesti tak langsung. Hari ini ya, tidak ada saya kira juru hipnotis yang cukup konyol ya, hanya mempraktikkan sugesti langsung. Kecuali jika untuk stage misalnya, untuk pertunjukan, sugesti langsung jelas yang dilakukan ya. Karena memang tujuannya untuk hiburan ya. Kalau harus menggunakan kalimat yang bertele-tele, yang abstrak itu ya, ya repot itu ya. Makanya ya mungkin sugesti langsung yang ditegaskan. Tapi kalau untuk keperluan terapi maupun eksperimental ya, saya kira tidak ada hari ini juru hipnotis itu yang benar-benar sugesti langsung tok ya atau nyel gitu. Atau sugesti tak langsung nyel itu juga enggak ya. Ini diterapkan silih berganti. Ya. Jadi ini ya makanya aneh juga kalau ada orang yang mengatakan indirect suggestion spesialis gitu ya. Jadi Milton Erickson pun menggunakan dua jenis sugesti hipnosis ini secara bergantian. Ya. Jadi ya, yang jelas pemikirannya kalau sugesti langsung itu ya langsung dia strike ya sifatnya. Dan harapannya ada respon linear di situ. Tapi kalau sugesti tak langsung, dia mengizinkan sugesti itu untuk diproses. Alhasil dia non-linear. Nah, ini adalah sugesti hipnosis ya. Bagaimana dengan sugesti non-hipnosis? Nah, di sini ada heterosugesti dan ada autosugesti atau swasugesti ya. Sugesti non hipnosis ini jelas seperti namanya bahwa dia adalah sugesti yang diberikan tanpa memerlukan kondisi hipnosis. Ini ada heterosugesti ya, diutarakan oleh seseorang kepada orang lain. Tidak harus bersifat terapeutik. Ya. Nah, kenapa kok tidak harus bersifat terapeutik? Karena sugesti sendiri itu kan artinya saran ya. Nah, saran itu sendiri ya nggak harus terapeutik sifatnya. Kemudian ini ada tambahan tadi ya, rekomendasi Bernheim tadi. Didahului oleh hipnosis formal. Tapi lagi-lagi Bernheim hanya mengatakan bahwa itu kalau dibutuhkan saja hipnosis itu dilakukan ya. Kalau klien sekiranya bisa bekerja dengan terapi sugesti saja, ya udah dia hanya pakai terapi sugesti tanpa perlu ada hipnosis formal ya. Nah, sementara autosugesti ya, autosugesti ini sugesti yang diutarakan oleh diri sendiri. Ya. Dan diberikan kepada diri sendiri juga. Ini tokohnya yang memang sangat terkenal adalah Emil Kuh, ya. Emil Kuh ini pemikirannya itu bergerak atas ketidaksetujuan terhadap gurunya, yakni Bernheim. Bernheim berpandangan tadi ya bahwa karena hipnosis ini hanya dilakukan seperlunya ya terapi sugesti ini yang digencarkan gitu kan. Tapi Emil Kuh dia melihat bahwa
sugesti itu nggak selalu diterima, ya, atau sugesti itu sering kali justru ditolak, ya. Alhasil Emilko ini merumuskan dua hal. Pertama, sugesti itu harus direpetisi, harus diulang-ulang. Yang kedua, sugesti itu diutarakan oleh diri sendiri. Nah, melalui Emilko inilah muncul jargon-jargon jadilah tuan atas diri sendiri. Jadi tuan atas diri sendiri, Bapak Ibu, ketika jargon itu pertama kali dimunculkan, itu karena sugesti tidak diberikan oleh terapis. Sugesti diberikan oleh diri Anda sendiri untuk diri Anda sendiri. Itu yang maksudnya jadi tuan atas diri sendiri. Kalau sampean masih ikut terapi oleh juru hipnoterapis misalnya, itu artinya Anda tidak jadi tuan atas diri sendiri. Ya, karena ada orang lain yang memberikan sugesti pada diri Anda. Jadi maksud jargon itu dalam pemikiran Emilko itu ya. Karena sugesti itu diutarakan oleh diri kita sendiri, ya, diterima oleh diri kita sendiri, itulah arti dari menjadi tuan atas pikiran kita sendiri. Ya. Nah, kalau dalam dunia pergerakan itu ya, dunia pergerakan aktivis pemikiran Emilko ini biasa disebut orang-orang otonomus gitu ya, orang-orang yang otonom, yang hidupnya terbebas gitu ya, mandiri mereka. Kemudian dia bersifat suportif ya, dia memang tujuannya memang tidak terapeutik sebenarnya, tapi lebih ke arah self help ya, jadi pertolongan diri lah ya. Kemudian pentingnya kalimat abstrak dan repetisi. Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca buku Kekuatan Otosugesti dari Emilko yang diterbitkan oleh Pustaka Hipnosis Indonesia itu, beliau si Emilko ini ya menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana pemikiran sugesti tanpa hipnosis itu masih bisa diterima dan diproses oleh pikiran bawah sadar. Ya, Emilko menyarankan penggunaan kalimat abstrak dan repetisi. Nah, repetisi sudah berulang kali dibahas ya, bahwa yang diulang-ulang itu bisa diterima oleh pikiran bawah sadar, tapi tidak menjelaskan bagaimana itu kemudian diproses ya. Hanya menjelaskan bagaimana itu diterima oleh pikiran bawah sadar. Tapi dalam ini ya, kalimat abstrak, Emilko ini membuat suatu kalimat yang cukup ringkas ya. Kalimat tersebut adalah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Hanya seperti itu. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan dia meresepkan agar setiap orang, ya, setiap orang mengatakan atau mengatakan otosugesti ini sebanyak 20 kali dalam sehari. Setiap hari. Ya. Setiap hari. Jadi diutarakan 20 kali dalam sehari. Jadi bisa pagi hari misalnya ya 5 kali. Sambil mungkin dandan di depan cermin mau kerja misalnya ya. Boleh itu sambil diutarakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, Emilko bahkan dalam buku ini membahas kenapa kalimatnya seperti itu. Nah, ini juga teman-teman di sini mungkin ada yang dari NLP ya. Nah, ini penting ini. Untuk memastikan bahwa kalian mempraktekkan pendekatan Emilko atau otosugesti ini secara benar tanpa terkontaminasi NLP. Saya sendiri juga belajar NLP ya. Tapi untuk konteks ini kita harus membedakan. Karena teorinya Emilko, harus terus terang saya katakan, lebih masuk daripada teorinya NLP. Teorinya Emilko ini mengatakan, kenapa kalimatnya abstrak? Ya, karena kalimat abstrak itulah yang kemudian akan direspon oleh pikiran bawah sadar. Sementara jika kalimatnya itu lugas, jelas, dia hanya akan direspon oleh pikiran sadar. Ingat ini diterapkan dalam kondisi non-hipnosis ya. Dalam situasi non-hipnosis. Jadi
sugestinya itu harus abstrak. Itu kenapa Emilko menggunakan istilah lebih baik dan lebih baik. Justru kalau teman-teman gunakan NLP di sini, pakai well format outcome misalnya ya, itu malah keliru. Ya, itu malah keliru. Misalnya dispesifikan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, saya menjadi lebih sehat, lebih bugar, berat badan saya ideal, dikasih berat badan idealnya misalnya 68 kilogram, ke pendapatan saya semakin meningkat, ya. Disebutkan juga berapa juta mungkin per bulannya dan lain sebagainya. Itu malah salah, ya. Itu malah salah. Kalimatnya harus abstrak, ya. Kalimatnya harus abstrak. Kalau dispesifikkan pakai WFO-nya NLP tadi, itu malah keliru. Dan kita lihat, saya yakin lah teman-teman, kita jujur-jujuran saja, karena saya juga trainer hipnosis ya. Ada trainer hipnosis yang menganjurkan kalimat abstrak untuk menerapkan otosugesti ini. Hampir tidak ada. Selalu dicampurkan dengan WFO. Ini kan kita malah bertanya-tanya ya, khususnya untuk kami yang ada di Pustaka Hipnosis Indonesia ini. Kami jadi bertanya-tanya loh, terus ini asal-usulnya dari mana ini? Ya, tekniknya dari Emilko, tapi digabungkan sama NLP. Nah, mungkin, oh nggak apa-apa kan dipadukan seperti itu. Lah, basis teorinya itu beda. Ya, basis teorinya ini beda. Emilko ini lebih sesuai dengan kerangka psikodinamik. Sementara WFO-nya NLP itu lebih sesuai dengan teori kognitif. Tapi juga pun teori kognitif itu bukan untuk urusan sugesti ya, tapi lebih kepada ya untuk merumuskan sebuah tujuan, membuat perencanaan dan lain sebagainya. Untuk otosugesti, dia harus menggunakan kalimat abstrak. Nah, teman-teman boleh itu praktekkan pendekatannya Emilko ini ya. Jadi bisa diutarakan ya, diungkapkan baik secara verbal maupun bergumam ya. Emilko merekomendasikannya bergumam ya. Jadi tidak dibatin, tidak juga disuarakan dengan lantang, tapi kita masih mendengar ya, mulut kita tertutup, tapi kita menyuarakan itu ya. Jadi ya sebagaimana kita bicara sambil bergumam gitu misalnya ya. Jadi diutarakan ya 20 kali sehari ya. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Sampai 20 kali. Ya. Nah, Emilko bahkan di bagian kedua di buku Kekuatan Otosugesti ini membahas banyak sekali Bapak Ibu ya. Termasuk kenakalan remaja di sekolahan. Pakai otosugesti seperti apa? Bisa direkomendasikan, ada resepnya itu dari Emilko. Untuk lapas ya, penjara-penjara itu biar perilakunya lebih baik gitu ya, para narapidana itu bisa juga digunakan. Termasuk juga untuk anak-anak ya, juga bisa digunakan untuk parenting. Nah, ini dua jenis sugesti non hipnosis. Ada hetero ya, antar dua orang, ada otosugesti untuk diri sendiri. Ya. Nah, kita sampai pada slide terakhir ya. Ini pertanyaan mengenai sugesti. Ini pertanyaan yang masih mengambang bebas dan saya sendiri juga tidak akan menjawabnya. Pertama, dari Adam Eason, ya, ini salah seorang psikolog dan juga hipnoterapis di Inggris. Jika postulasi teori yang menjadi acuan, postulasi itu asumsi ya. Jika asumsi teori yang menjadi acuan adalah psikologi perilaku, stimulus respon tadi, bahwa respon dapat dibentuk berdasarkan stimulus yang diberikan, mengapa justru model teori psikodinamika yang digunakan? Ini adalah pertanyaan dari Adam Eason. Ya, pertanyaan yang masih belum jelas tentang teori sugesti yang dijelaskan di pelatihan-pelatihan itu. Kenapa kalau dasar teorinya itu pakai psikologi perilaku, lihat stimulus respon tadi, tapi kenapa bagan yang dimunculkan
itu pakai teorinya psikodinamika, pakai pikiran sadar, pikiran bawah sadar tadi. Ini pertanyaan dari Adam Eason. Kemudian ada pertanyaan juga dari Stephen J. Lin. Ya. Ini juga tokoh yang sangat terkenal dan masih hidup sekarang. Ya. Jika sugesti ditujukan untuk sampai pada pikiran bawah sadar, ya, sugesti ditujukan untuk sampai pada pikiran bawah sadar, mengapa kontrak kesediaan menerima sugesti justru diberlakukan secara sadar? Nah, ini menarik pertanyaan ini. Ya, kalau memang trainer-trainer hipnosis sering mengatakan juga ini, sugesti ya itu baru bisa diterima, dikerjakan oleh klien, ya, oleh subjek ketika subjek itu bersedia menerima sugesti. Ya, ada kesediaan dari klien, ada kontrak kesediaan. Nah, jika sugesti ditujukan untuk sampai pada pikiran bawah sadar, mengapa kontrak kesediaan menerima sugesti justru diperlakukan secara sadar? Nah, ini penting juga nih pertanyaan dari Stephen J. Lin ini ya, untuk kita renungkan gitu ya. Kok bisa ini? Ditujukannya pada pikiran bawah sadar, tapi kontrak kesediaannya malah dilakukan secara sadar ya. Nah, bagus ini pertanyaannya dari Dr. Lin ini ya. Nah, ini untuk materi kita hari ini ya. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya, kesempatan kali ini. Silakan mungkin saya kembalikan ke Mas Seka ya. Baik, terima kasih Pak Fahrun atas penyampaian materinya. Sungguh ilmu yang sangat luar biasa kita dapatkan pada hari ini. Untuk sesi selanjutnya kita akan masuk kepada sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit untuk seksi tanya jawab. Bagi para peserta, Bapak, Ibu, atau teman-teman yang ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama mengenai materi kita pada pagi hari ini, bisa langsung saja disampaikan melalui open mic atau bisa melalui kolom chat di Zoom. Oke, ada yang mengangkat tangan dari BM. Ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung open mic. Ya, oke Mas, terima kasih banyak. Ini mungkin langsung saja, saya BM dari Sulawesi Barat, Majene. Ini saya mau tanyakan Mas, masalah tindakan pada sugesti nonverbal. Yang saya tahu sih kayak ada medan magnetisme begitu. Apa benar itu sugesti bisa berlaku di layar-layar energi atau memang masih fungsi imajinasi masih berfungsi di situ, Mas? Atau sepenuhnya diserahkan pada bentuk energinya? Oke, terima kasih, Mas. Baik. Ya, pertanyaannya adalah sugesti nonverbal ya. Sugesti nonverbal, apakah imajinasi masih bermain di situ ya, atau dia sepenuhnya bekerja dalam tataran energi gitu ya? Bagus ini pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita perlu melihat bahwa ada dua perspektif di sini ya. Pertama adalah perspektif psikologi ya, dalam konteks imajinasi itu tadi ya. Imajinasi terlibat dalam konteks psikologi. Sementara yang satunya adalah energi ya, di mana energi sendiri adalah bagian, kalau dalam teorinya sendiri ya, itu bagian dari fisika kuantum terapan ya. Jangan disebut fisika kuantum saja ya. Yang lebih tepat adalah fisika kuantum terapan. Karena belum tentu nanti ketika fisika kuantumnya beneran itu kayak gitu hasilnya ya. Jadi harus tetap ada istilah terapan. Kayak dalam psikologi juga ada psikologi terapan nanti. Nah, imajinasi ini ya, ini
bekerja sebagai tanggapan dari sugesti nonverbal, ya, bekerja sebagai tanggapan dari sugesti nonverbal. Dan sugesti nonverbal ini sendiri bentuknya sangat banyak sekali, ya, dari gerak tubuh, ya, postur tubuh, kemudian juga tatapan mata, ya, gerakan tangan, bahkan kalau di mesmerisme juga ada simbol-simbol itu ya, penggunaan simbol-simbol. Nah, imajinasi ini sebagai tanggapan ya dari pikiran bawah sadar kita terhadap gerakan-gerakan ini. Sementara dari perspektif fisika kuantum terapan ya, ini beranggapan bahwa aktivitas nonverbal itu sendiri ya, aktivitas nonverbal itu sendiri adalah kinerja ya yang mengaktifkan dan menggerakkan energi dalam tataran fisika kuantum itu tadi. Ya. Jadi pertanyaannya ini akhirnya hanya bisa kita jawab dalam perspektif mana sebenarnya ini mau dibawa. Apakah mau dibawa ke perspektif psikologi atau mau dibawa ke perspektif fisika kuantum terapan? Kalau dibawa ke perspektif fisika kuantum terapan, ya artinya itu terjadi dalam tataran energi. Tapi kalau dalam perspektif psikologi, yaitu adalah imajinasi yang bekerja. Cuman masalahnya, ya, masalahnya sugesti itu sendiri adalah bahasan psikologi, ya. Sugesti itu sendiri adalah bahasan psikologi. Mungkin bisa dirumuskan istilah-istilah yang juga masih sesuai dalam konteks energi. Misalnya, ya katakanlah mungkin gaya nonverbal gitu ya. Gaya nonverbal atau mungkin dorongan nonverbal ya atau gerak nonverbal. Ya istilah-istilah fisika kuantum mungkin bisa digunakan di situ ya. Karena kalau istilahnya nanti sugesti nonverbal, teori ini tadi ya, teori sosiokognitif itu sendiri, sugesti itu juga sugesti nonverbal sebenarnya. Karena itu yang diekspektasikan oleh peran responden. Ya. Jadi saya kira itu tadi ya untuk sugesti itu sendiri main di ranah mana, apakah imajinasi atau energi ya. Jawabannya ya kita serahkan dalam perspektif mana sang juru terapis ya itu berafiliasi dengan perspektifnya ya. Yang jelas mungkin istilahnya sendiri bisa diperbaiki ya Mas PM ya. Jadi istilahnya mungkin lagi-lagi karena sugesti itu istilah psikologi memang mungkin bisa digunakan istilah lain. Iya, gini masih bisa perjelas. Uh. Artinya gini Mas, kan misalnya kalau anggaplah kita pakai tataran energi, apakah kita tetap butuh seperti penyampaian khusus untuk mempengaruhi ini atau memang tataran energi bisa langsung saja energinya? Kan misalnya gini dalam pengobatan prana itu kan memang ada terasa dorongan-dorongan magnetisme dari si tubuh itu, ada kencang berputar atau seperti apa? Apakah sugesti itu bisa langsung dipraktekkan di bentuk energi itu Mas? Nah gitu maksudnya Mas. Atau memang kita tetap perlu semacam pengantar masuk ke pikiran si klien? Oke Mas. Iya. Dari kalau dalam konteks ini ya, mau dari perspektif manapun, yang namanya medium itu selalu dibutuhkan memang. Ya, kita butuh jalur untuk mengantarkan itu lebih dulu. Ya, bahkan juga misalnya, saya kalau prana memang nggak pelajari ya, tapi kalau Reiki ya, di Reiki ada simbol-simbolnya ya. Simbol-simbol itu sendiri kan juga sebenarnya membantu kita untuk mengidentifikasi ya. Kalau dalam teori sosiokognitif itu tadi, contoh lah misalnya ketika seorang master Reiki misalnya memberikan simbol Chokure ya dan lain sebagainya,
atau ya simbol-simbol lainnya itulah ya, saya agak lupa namanya. Nah itu ada ekspektasi peran di situ dari responden ya, bahwa sesuatu sedang dilakukan, ada citra diri yang dimainkan. Lagi-lagi ya ini memang sesuatu yang ada proses psikologis di baliknya ya, karena kita bekerja dengan perspektif psikologi. Nah, ini seandainya ya, kita mungkin main imajinasi juga, main berandai-andai. Ini memang dunia kita saat ini kan segala sesuatunya itu terjalin ya. Termasuk hari ini belajar Reiki, prana, atau ya keilmuan energi lainnya, kok guru kita nggak bicara juga tentang sugesti itu jarang. Ya, rata-rata juga bicara. Lagi-lagi itu tadi, karena dunia kita saat ini semakin terjalin. Kita nggak tahu dulu Master Reiki pertama itu ya, ketika beliau naik ke Gunung Fuji ya kalau nggak salah ya, atau gunung apa dulu yang dia bertapa dan lain sebagainya, kemudian dia turun dan dari tangannya dia merasakan getaran-getaran itu ya. Tentu saja dia belum mengenal sama sekali istilah-istilah psikologi gitu ya. Nah kita berandai-andai apakah misalnya para Master Reiki, Master Prana zaman dulu ya, para guru itu juga memikirkan hal-hal yang sifatnya psikologis atau mereka full dalam tataran energi. Ini yang perlu kita pikirkan lagi ya. Karena hari ini posisi kita memang melebur di mana-mana ini. Tapi seandainya kita kembali ke 30, 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu, ya dengan kehidupan di timur sekarang misalnya ya, di mana psikologi belum semaju hari ini gitu ya. Apakah para guru ini juga memperhatikan elemen-elemen psikologi atau mereka bekerja pure dalam tataran yang sangat energi gitu ya, tanpa mungkin perlu melalui pikiran, imajinasi dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita tanyakan gitu ya. Nah mungkin boleh nanti ditanyakan ke para master ya, para master Reiki maupun guru prana ini. Itu ya Mas BM ya. Ya oke Mas, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke, langsung aja untuk pertanyaan selanjutnya. Jika dari peserta ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa langsung open mic atau ketikkan pertanyaan di kolom chat Zoom. Sedikit informasi untuk link presensi atau daftar hadir, kita akan bagikan di akhir sesi setelah sesi tanya jawab ini berakhir. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan untuk para peserta. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari peserta yang lain, sedikit informasi kalau saja teman-teman, Bapak, Ibu, atau Mas, Mbak yang tertarik dengan buku-buku dari pustaka psikologi hipnosis yang beberapa tadi sudah di-spill oleh Pak Fahrun, bisa langsung kunjungi Instagram atau Facebook-nya dari Pustaka Hipnosis Indonesia. Untuk pemesanan sudah tersedia tata caranya di media sosial kami. Ada pertanyaan dari
Pak Riza Alfah, untuk hipnoforensik itu sugestinya masuk ke part yang mana ya? Monggo Pak Fahrun, mungkin bisa dijawab pertanyaannya dari Pak Riza. Hipnoforensik ya. Ya. Hipnoforensik itu sendiri, sebentar. Nah, hipnoforensik sendiri dia tetap akan bergerak dalam dua konteks ini, ya. Baik di sugesti langsung maupun sugesti tak langsung itu tetap akan bekerja. Sebenarnya dalam praktik apapun sih, tidak hanya hipnoterapi ya, baik hipnoparenting, hipnoteaching, termasuk juga hipnoforensik ya, sugesti langsung dan sugesti tak langsung itu akan sama-sama bermain. Ya. Ketika misalnya dalam kasus forensik ya, hanya sugesti langsung yang dilakukan ya. Nah, tentu saja yaitu akan berhadapan langsung dengan resistensi ya atau penolakan dari pihak subjek ya. Nah, makanya juga dibutuhkan sugesti tak langsung juga ya. Jadi ini memang bekerja beriringan. Bekerja beriringan. Nah, dalam praktik-praktik hipnosis apapun ya, kedua hal ini memang tidak bisa dipisahkan pada akhirnya. Sekalipun memang tahun 1950 kalau tidak salah ya, Dave Elman menegaskan kembali bahwa ada sugesti langsung, ada sugesti tak langsung. Apa yang dia kerjakan itu adalah sugesti langsung, apa yang dikerjakan oleh Milton Erickson adalah sugesti tak langsung. Nah, ini membuat runyam sebenarnya pemisahan itu, karena Erickson sendiri mempraktikkan keduanya, bukan hanya sugesti tak langsung. Nah, ini juga buku yang saat ini masih dalam proses koreksi ya, di Pustaka Hipnosis Indonesia. Ada bukunya Dave Elman, judulnya Hipnoterapi, kalau tidak salah kemarin saya baca sekilas itu. Dia juga menjelaskan bagaimana teknik yang dia gunakan dan lain sebagainya, ya. Tapi hanya 2 kasus ya, yang saya lihat dia hanya pure menggunakan sugesti langsung. 2 kasus itu adalah satu, untuk keperluan ya, untuk keperluan hipnosis panggung atau hiburan. Yang kedua adalah untuk hypnodontics, ya, untuk hipnosis dokter gigi itu ya, hipnosis yang digunakan oleh dokter gigi. Dia menggunakan sugesti langsung. Tapi dalam praktik hipnoterapinya bahkan dia masih menggunakan juga model-model sugesti tak langsung. Nah, apa yang bisa kita lihat dalam kondisi seperti itu ya, bahwa sebenarnya sulit untuk memisahkan secara langsung ya antara sugesti langsung dan sugesti tak langsung. Jadi hipnoforensik ini juga kedua-duanya ya. Itu ya. Kemudian ini langsung saya lanjut ya, Mas Eka ya. Oke, Untuk dilanjutkan aja. Madinah ini ya. Iya, Kalau boleh. kita dihipnosis, kita dalam keadaan sadar. Kenapa saat selesai hipnosis kita tidak ingat apa yang telah dikatakan? Nah, ini tadi ya, dalam psikodinamika ini tadi, sorry. Nah, dalam psikodinamika ini tadi ya, kesadaran yang ada dalam situasi hipnosis seringkali dianggap sebagai kesadaran khusus ya. Ini kesadaran khusus itu artinya ada suatu ruang kesadaran tersendiri. Nah, itu yang biasa disebut sebagai pikiran bawah sadar sebenarnya ya. Ini pikiran sadar, ini pikiran bawah sadar. Nah, ketika seseorang ya dihipnosis ya, dia dalam situasi di mana pikiran bawah sadar ini lebih dominan, sekalipun bukan berarti pikiran sadar tidak ada sama sekali ya. Tadi kenapa orang masih bisa mengkritisi omongan dari juru hipnotisnya, yaitu karena masih ada pikiran kritis yang masih bisa digunakan gitu ya. Nah, ketika
dalam kondisi hipnosis dia telah menjalankan beragam aktivitas, ya, beragam aktivitas. Dan kemudian dia diminta untuk membuka mata, ya. Seringkali itu juga dibarengi dengan suatu sugesti, ya, yakni sugesti untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Dalam perspektif psikodinamika, ya, apa yang terjadi dalam kondisi hipnosis itu memang akan dikasih peran sensor itu tadi. Sehingga ketika dia muncul ke sini, dia tidak lagi mengingat apa yang terjadi di ketika pikiran bawah sadarnya itu menjadi lebih dominan. Ya, jadi ini kalau dari perspektif psikodinamika seperti itu, ya, bahwa ketika dia berada dalam kondisi hipnosis, ya, kalau ini memang kita mengacu pada kondisi, ya, atau teori kondisi. Jadi pada kondisi hipnosis, ketika pikiran bawah sadar itu menjadi lebih dominan, ya, dan kemudian dia dibangunkan menuju pikiran sadar kembali, ya, untuk mengalami secara utuh sensasi persepsi. Disinilah peran sensor ini bekerja untuk, ya, menyinsur hal-hal yang ada atau terjadi dalam proses hipnosis itu tadi. Nah, di sini loh sebenarnya Sigmund Freud itu keluar dari hipnosis, mengembangkan teknik asosiasi bebas dalam psikoanalisis. Itu gara-gara dia ngelihat kerja peran sensor ini tadi. Ya. Oh, orang yang dihipnosis itu bisa kayak lupa loh apa yang terjadi sama dia, ya. Dia mungkin baru saja melakukan hal yang mungkin memalukan atau mengatakan hal yang mungkin traumatis gitu ya di masa lalunya. Tapi ternyata ketika dia membuka mata dia bisa lupa. Ya. Nah, Freud berspekulasi bahwa itu jugalah yang terjadi pada pasien-pasiennya. Kenapa pasien-pasiennya ketika ditanya apa penyebab dari gangguan yang kamu alami, ya, misalnya orang yang mengalami fobia, ya, apa yang bikin kamu fobia, ya, ada pengalaman apa di masa lalu dan lain sebagainya. Kenapa klien seringkali tidak bisa mengingat pengalaman masa lalunya? Ya karena ini tadi, ya, ketika dia mengalami peristiwa traumatis, dia itu seperti ini dalam pikiran bawah sadar yang dominan. Sehingga dia tidak ingat lagi dalam kondisi terjaga sekarang itu. Nah, tetapi kalau dalam sosiokognitif, ya, kenapa ketika klien membuka mata, ya, setelah dia dihipnosis dia membuka mata, dia bisa lupa, ya, dengan apa yang terjadi dalam situasi hipnosis, ya karena itulah yang dia ekspektasikan, ya. Yang dia bayangkan orang membuka mata setelah dihipnosis itu dia lupa kondisinya seperti apa. Dia lupa dia baru saja melakukan apa. Ya. Ini kalau dari teori sosiokognitif. Itu ya, siapa tadi? Madina ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dari Royhan Mafa, bisa langsung dijawab aja, Pak. Oke. Dalam situasi seperti seorang guru yang sedang mengajar, metode mana yang bagus untuk menanamkan sugesti positif pada para muridnya tanpa kegagalan? Nah, menanamkan sugesti positif tanpa kegagalan itu hampir sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena sugesti tadi ya disampaikan kalau dalam konteks ini ya, disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya. Ya. Ada guru menyampaikan sugesti kepada muridnya. Nah, murid ini juga punya psikologisnya sendiri. Murid ini punya pikirannya, punya keinginan, harapan, kebutuhan, mungkin ketakutan, dan lain sebagainya. Alhasil, saya menyoroti kata tanpa kegagalan ini ya, itu hampir tidak bisa dilakukan. Ya, sugesti positif yang kita berikan pasti akan menemui kegagalan. Kuncinya akhirnya adalah satu, bagaimana sugesti yang kita berikan ini bukan positif, tapi responsif.
Ya, responsif itu artinya kita memperhatikan psikologisnya anak didik kita ini seperti apa. Ya, apakah dia punya harapan tertentu untuk proses belajar mengajar itu, apakah ada yang dia takutkan, atau ada yang dia mungkin merasa jengkel, ya, dia merasa enggan untuk hadir dan lain sebagainya. Itu harus didengarkan lebih dahulu. Ketika semuanya sudah menjadi jelas, sugesti itu menjadi mudah, ya. Jadi alih-alih memberikan sugesti positif, kita mungkin perlu mulai menggelorakan sugesti responsif. Ya, bukan hanya sugesti yang positif menurut kita, ya, atau sugesti yang kita ekspektasikan sebagai positif untuk anak didik kita, tapi juga sugesti yang responsif dengan kebutuhan dan harapan anak didik kita. Sekali lagi itu ya, ketika persoalan harapan, keinginan, ketakutan dari anak didik kita itu jelas, sugesti itu akan menjadi mudah. Itu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan tinggal 10 menit, mungkin pertanyaan terakhir dari Ika Bu Ika ini ya. Manuaba. Oke, ada Bu Ika Manuaba ini ya. Baik, terima kasih. Saya mulai memahami teori dan mulai mengamati diri karena mengalami banyak kondisi-kondisi pergerakan perilaku badan, mungkin akibat pergerakan energi saat kondisi meditasi atau kenapa ya Pak. Dan mengapa saya tidak dapat dihipnotis oleh psikiater saat itu saya diminta menangis, tapi di pikiran saya ada pertanyaan kenapa saya diminta menangis. Ya. Ini sepertinya menjelaskan peran sensor pada diri saya. Benar, benar ya. Memang demikian ya. Jadi apa yang terjadi di lapangan, ya, apa yang terjadi di lapangan itu sebenarnya banyak hal yang kita bisa pelajari ya, bisa kita pelajari. Termasuk ini pengalaman Bu Ika ini ya, bahwa ketika dihipnosis disugestikan untuk menangis ya, mungkin harapan dari psikiater itu adalah agar Bu Ika bisa merasa lega ya, bisa terbebas dari emosi-emosi yang katakanlah mungkin negatif. Tapi justru yang ada di pikiran Bu Ika ya adalah kenapa saya diminta menangis. Ini sepertinya ya menjelaskan peran sensor itu tadi ya. Jadi memang sugesti yang diberikan kemudian ketika sekalipun itu dilakukan dalam kondisi hipnosis ya, itu diolah oleh pikiran bawah sadar kita ya, ada peran sensor yang bekerja di situ. Sehingga reaksinya justru pertanyaan ini tadi ya, kenapa justru diminta untuk menangis. Dan mungkin juga ini akhirnya kalau dari teori sosiokognitif ini tadi ya, ekspektasi peran yang dimainkan oleh Bu Ika Manuaba bukanlah ekspektasi peran yang disugestikan oleh sang juru hipnoterapis itu tadi ya. Kita melihat lagi-lagi bahwa kuncinya bukan di sugestinya tapi di relasi itu tadi ya, bahwa sugesti untuk menangis itu sendiri nggak akan masuk kalau dalam konteks relasi itu sendiri juga tidak terbangun dengan efektif ya. Termasuk juga misalnya klien belum mengerti ya bagaimana situasi yang ada di dalam atau yang diberlakukan dalam situasi hipnosis itu. Itu ya. Ya, mungkin itu Mas Eka ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk sebelum kita mengakhiri sesi kuliah psikologi hipnosis pada hari ini. Mungkin Pak Fahrun, mungkin ada sedikit ini ada mungkin bisa ditanggapi dari pertanyaannya Pak Riza Aflah ini sekaligus memberikan minta tolong untuk Pak Fahrun memberikan sedikit closing statement untuk kuliah psikologi analisis psikologi hipnosis seri 3 kita pada hari ini. Baik. Ya, sembari menjawab pertanyaan terakhir ya, orang yang mudah mengalami kondisi trans rata-rata tingkat sensitivitasnya tinggi.
apakah baperan dan sebagainya. Ini secara psikologis bagaimana? Nah, ini kalau mau saya jelaskan sebenarnya agak horor ya, agak horor. Dan saya yakin sebagian besar juru hipnotis dan hipnoterapis tidak akan suka. Tapi ada kajiannya dan itu dilakukan dengan validitas empiris yang cukup baik. Ya. Bahkan orang yang mengutarakan penjelasan tentang pertanyaan dari Kak Riza Aflah ini ya, ini dia bisa menjawab dengan bagus ya, bahkan sampai bertahun-tahun, puluhan tahun berikutnya masih didukung oleh penelitian-penelitian dari tokoh-tokoh lain ya, oleh psikolog-psikolog lain. Tapi sampai hari ini ya dia dijadikan kambing hitam itu di sejarah hipnosis kita ya. Jadikan kambing hitam di sejarah hipnosis kita. Tapi di dunia kedokteran dia sangat dihormati ya, yakni Jan Martin Charcot. Charcot membahas ini ya, membahas ini mengenai orang yang rentan mengalami kondisi hipnosis ya, atau rentan mengalami hipnosis, atau orang yang sangat sugestif gitu ya. Nah, ini mungkin juga ya nanti kita mungkin di seri psikologi hipnosis 3 bulan berikutnya ya, karena jadwalnya untuk 3 bulan ini sudah ada ya. Mungkin 3 bulan lagi ya, kita buat yang menyinggung topik-topik ini ya. Tapi sekilas saja ya. Jan Martin Charcot mengatakan bahwa ada kecenderungan gangguan kejiwaan. Ya. Eksperimen Charcot gini, dia punya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, ART itu ya. Dia punya ART perempuan. Nah, Charcot ini mengamati bahwa si ART ini sugestif orangnya. Ya, orangnya rentan mengalami hipnosis. Nah, Charcot karena dia seorang ilmuwan ya, ilmuwan itu ya ada arogannya ya. Itu umum memang ya, ada arogannya. Nah, sama Charcot ini juga direktur rumah sakit sekaligus sekolah ya, sekolah Salpêtrière itu. Charcot membawa ART ini ke rumah sakitnya. Jadi ART ini dipekerjakan di rumah sakit. Ya. ART ini kerjanya yang sebelumnya di rumahnya Prof. Charcot, dia kemudian alih tugas kerja membersihkan bangsal rumah sakit di Salpêtrière ini. Nah, Charcot sengaja mengkondisikan ya bahwa ART ini diberikan tugas untuk membersihkan bangsal-bangsal dari pasien histeria. Histeria ini dulu ya, sebelum gangguan kejiwaan itu bisa dipahami dengan lumayan baik hari ini ya. Histeria itu dulu belum bisa dipahami dengan jelas ya. Dasarnya itu sebenarnya apa? Apakah fisik atau psikologis? Tapi Charcot adalah orang pertama yang bisa merasakan, sekalipun dia seorang dokter dan ahli diagnosis ya, dia bisa membayangkan bahwa histeria ini bukan penyakit fisik. Dia bisa merasakan bahwa ini pasti bukan fisik, ini psikologis sifatnya. Nah, lewat ART itu tadi, dia memvalidasi temuannya. Di mana ART yang sugestif, yang rentan terhadap hipnosis, ditempatkan di bangsal histeria. Apa yang terjadi? Selang beberapa lama, ART ini mulai menunjukkan kelumpuhan. Ya, beberapa bagian tubuhnya katatonik itu kaku ya. Dan kemudian ART ini ada beberapa literatur yang berbeda-beda menyebutkan ya. Tapi ada juga literatur yang mengatakan bahwa ART ini kemudian meninggal dunia. Ya, ART ini meninggal dunia dan Charcot menjadi dokter yang membedah mayat ART ini untuk memvalidasi asumsi teorinya bahwa histeria bukan gangguan fisik tapi gangguan jiwa. Jadi mayatnya dibedah ART ini dan ditunjukkan, nih lihat, tidak ada kerusakan pada lesi anatomi manapun. Tubuhnya ini bagus, tapi dia lumpuh. Makanya Charcot kemudian mengeluarkan teori tentang
gangguan fungsional organik. Ya. Jadi bukan gangguan organik, bukan dia ada kerusakan di kakinya akhirnya lumpuh, tapi gangguan fungsional organik. Ada gangguan dia dalam berfungsi, ya, organnya itu kesulitan untuk berfungsi. Penyebabnya apa? Karena adanya gangguan psikologis. Akhirnya Charcot kemudian menyebutnya sebagai psikoneurosis atau psikoneurosis. Hari ini ringkasnya disebut sebagai neurosis. Ya, jadi Charcot ini orang yang pertama kali melakukan penelitian hal tersebut, yang menunjukkan bahwa ada hubungan, ada analog, ya, analog keterkaitan antara kerentanan terhadap hipnosis dengan kerentanan untuk mengalami gangguan kejiwaan. Dan statement Charcot ini puluhan tahun berikutnya didukung oleh banyak sekali psikolog. Termasuk salah satu yang terkenal adalah Hans Eysenck, yang dia juga meneliti tentang hipnosis dan mengatakan bahwa memang ada hubungan antara gangguan kejiwaan dengan kemudahan atau kerentanan untuk mengalami hipnosis. Nah, tapi kita jangan langsung menyimpulkan ke sana ya. Nanti kita bahas sendirilah dalam sebuah kelas ya, biar pembahasannya bisa lebih meluas. Tapi mungkin untuk sebagai pengantar itu ya, Kak Riza Aflah ya. Dan ya, dalam pertemuan ini kita mempelajari tentang sugesti ya. Lagi-lagi seperti yang tadi telah disebutkan bahwa teman-teman memiliki hak pribadi. Apakah untuk terus-menerus menggunakan analogi atau mungkin menyudahi analogi? Itu pilihan teman-teman. Ya. Tapi kita bisa melihat bahwa analogi ini berguna untuk mempermudah penjelasan, bukan untuk menjelaskan itu sendiri. Ya. Jadi analogi hanya digunakan untuk mempermudah penjelasan, bukan untuk menjelaskan sugesti itu sendiri. Dalam penjelasan sugesti kita bisa melihat ya bahwa ternyata sugesti itu tidak searah ya. Sugesti itu tidak hanya tentang apa yang kita berikan ya atau apa yang kita utarakan pada seseorang, tapi juga bagaimana orang itu bereaksi terhadap sugesti yang kita berikan. Ya, dan kita juga menemukan beberapa fakta yang menarik ya tentang otosugesti misalnya ya, bahwa sugesti itu abstrak gitu ya, bukan dicampur adukkan dengan NLP misalnya dan lain sebagainya. Oke. Dan saya harap pembahasan seperti ini ya bisa semakin memupuk semangat kita ya untuk terus mempelajari hipnosis ya, untuk terus mendalami bidang ini ya. Dan jika teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan ya di luar kelas ini ya, di luar pertemuan-pertemuan kita, silahkan ya, karena pertemuan kita ini 2 minggu sekali, mungkin ada hal yang menggelitik ya, yang ingin teman-teman tanyakan, mungkin setelah teman-teman mendengarkan ya di kanal YouTube kami dan lain sebagainya ya, silahkan ya ambil kebebasan untuk menghubungi saya secara personal misalnya ya, untuk diskusi, sharing dan lain sebagainya. Saya senang hati ya untuk menanggapi reaksi, respon dari teman-teman ya. Saya harap kita bisa terus menjadi teman belajar ya dalam psikologi hipnosis. Oke, saya kira cukup dari saya, Mas Eka ya. Saya kembalikan. Terima kasih untuk teman-teman. Oke, terima kasih Pak Fahrun atas closing statement-nya. Dari closing statement yang telah kita dengar tadi menandakan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kuliah psikologi hipnosis pada kali ini. Terima kasih untuk seluruh peserta, Bapak, Ibu, teman-teman, Mas, Mbak yang sudah menyempatkan diri untuk mengikuti kuliah psikologi hipnosis kita pada hari ini. Saya selaku moderator ingin meminta maaf kalau ada kurang atau kesalahan yang dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ini
kuliah Psikologi Hipnosis seri 3 kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jangan lupa untuk seluruh peserta mengisi link daftar hadir yang telah di-share di kolom chat Zoom sebelum meninggalkan Zoom.